Halo teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan saya sendiri Sonawati, Saya Nurulita, Saya Hanifat Masari, saya Nurul Aini. saya Lini. Kali ini kami akan melakukan 3 unit praktikum sekaligus. Unit yang pertama yakni anatomi vertebrata, yang kedua difusi cair dan gas, Dan yang ketiga kebakaran. Selamat menyaksikan. Bius katak dengan menggunakan alkohol dengan cara memasukkannya ke dalam botol pembunuh. Tunggu beberapa saat sampai katak dalam toples menjadi lemas. Keluarkan dari dalam toples dan rentangkan di atas papan bedah dengan posisi bagian ventral berada pada bagian atas. Lakukan pembedahan mulai dari posterior dengan cara membuat sobekan secara melintang. Yang pertama itu paru-paru, yang kedua jantung, yang ketiga ginjal, yang keempat hati, yang kelima lambung, yang keenam empedu, yang ketujuh kantong kemih. Pada percobaan difusi cair, adapun hal yang harus kita lakukan yaitu siapkan 2 gelas air yang akan digunakan praktikum. Setelah itu teteskan metilen blue ke dalam air tersebut dan amati penyebaran zat warna pada gelas. Setelah menunggu beberapa menit, adapun hasil yang didapatkan yaitu larutan metilen blue larut dan menyebar ke dalam air. Larutan tersebut mengalami penyebaran ke seluruh air yang ada di dalam gelas. Hal tersebut dinamakan difusi. Adapun faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi yaitu yang pertama ukuran partikel, yang kedua suhu, yang ketiga jarak, keempat luas suatu area, dan yang kelima ketebalan membran. Pertama-tama masukkan kertas lakmus merah ke dalam pipa kapiler dengan jarak masing-masing 5 cm. Begitu pula pada sisi pipa kapiler yang lain ditambahkan kertas lakmus biru dengan ukuran yang sama. Lalu sumbat kedua ujung pipa kapiler dengan menggunakan kapas. Setelah itu tambahkan metilen blue ke dalam air keran biasa secukupnya. Lalu aduk sampai rata. Setelah itu, larutan metilen blue dimasukkan ke dalam pipa kapiler di bagian kertas lakmus merah. Begitu pula dengan HCl dimasukkan ke dalam bagian kertas lakmus biru. Perubahan yang terjadi adalah kertas lakmus merah berubah menjadi berwarna biru. Begitu pula dengan kertas lakmus biru berubah menjadi warna merah. Alat dan bahan difusi yakni kentang 5x1 cm, garam, juga air pada gelas A, air pada gelas B yang akan ditambahkan 1 sendok garam, air pada gelas C yang akan ditambahkan 2 sendok garam, juga air pada gelas D yang akan ditambahkan 3 sendok garam.
Nah, setelah diaduk, lalu tambahkan 3 potongan kentang ke dalam gelas A, B, C, dan D. Lalu tunggu sampai 30 menit. Adapun hasilnya, perubahan yang pertama yang terjadi, yakni setelah kita mengamati gelas A, B, C, dan D, maka terlihat bahwa pada kentang A, kentang gelas B, C, dan D, kentang terlihat mengapung. Sedangkan kentang pada gelas A tidak terlihat mengapung. Selain itu, perubahan kedua yang terjadi yakni pada permukaan kentang yang berada dalam larutan garam memiliki tekstur yang lebih halus dibandingkan pada gelas A yang merupakan air keran biasa. Adapun yang ketiga, dapat diamati bahwa pada kentang gelas A memiliki sifat yang masih keras. Dibandingkan dengan kentang pada gelas B, memiliki sifat yang lebih lunak dan juga lebih elastis. Begitu pula pada kentang gelas C, juga memiliki sifat yang lebih lunak dan elastis. Dan tidak berbeda pada gelas D, juga memiliki sifat yang lunak dan elastis. Sehingga kita dapat melihat bahwa terdapat 3 perubahan yang terjadi. Pada praktikum kebakaan ini, langkah-langkah yang kita gunakan yaitu yang pertama, kita melakukan pendataan sifat fenotip dan genotip pada setiap anggota kelompok kami. Yang kedua, mencatat hasil pendataan tadi di lembar yang telah disediakan sebelumnya. Setelah melakukan pendataan sifat fenotip dan genotip, maka kita melakukan analisis data agar kita dapat menentukan perbandingan resesif dan dominannya.